Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salam kula dongatna mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Mula kersane langkung semangat kula ambari sepindah malih uluk salam kula nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'mati faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alna minan nasikhina wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhina. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala'i wal wabah, khosatan koryah kejiwan susukan, khosotan balada Indonesia aminan. Sayudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Basuni ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhyiddin ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad, ingkang boten wakit kawula sepat asma karimipun, boten ngira-ngira sakti kawula ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula taati nuninjih kandahat kinurmatan. Kepada aparatur Kecamatan Susukan atau yang mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Susukan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhus kepada aparatur pemerintah Desa Kejiwan. Wabil akhus kepada panjenenganipun Bapak Sumanta selaku Kepala Desa Kejiwan saha Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai,
Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kejiwan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara Pengajian Akbar bersama keluarga besar Jamaah Mushola Al-Hidayah yang kami hormati, dan mudah-mudahan para jamaah Mushola Al-Hidayah diberikan sehat panjang umur, diberikan istiqomah, dikuatkan iman Islamnya, Allahumma. Wabil akhos kepada para agniya, para donatur pengajian malam hari ini, mudah-mudahan diberikan rizki yang murah, yang barokah, diberikan zuriyah yang solih dan solihah, sumrambah kepada kita para jamaah, amin ya rabbal alamin. Wabil akhos kepada keluarga besar Ibnu IPPNU, Fatayat Muslimin Muslimat GP Ansor, wabil akhos rekan Banser dan rekan Denwatser dari MWC Kecamatan Susukan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada pemuda Karang Taruna, ikatan remaja-remaja Masjid Mushola di Desa Kejiwan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Bapak Ibu, para tamu undangan, para Bapak Haji, Ibu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah beserta inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kantika paringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah bilwujuh dalam rangka menyambut peringatan Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga besar Jamaah Mushola Al-Hidayah di Desa Susukan, di Desa Kejiwan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Yang mudah-mudahan ini majelis yang penuh dengan ibadah, majelis yang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat beserta salamnya Allah kita sanjungkan kepada panutan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umat Rasul yang mendapatkan syafaat fit dini, fit dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjut ngapunten kepada Bapak pengatur sound system, saya mohon wireless saya suara echonya dihilangkan saja. Jangan pakai echo, jangan pakai efek, pol diilangkan. Udah pol, nah kados niki mau. Kalau vokalis koriah boleh wirelessnya pakai echo, tapi kalau untuk saya malam hari ini suara echonya dihilangkan, suara efeknya dihilangkan. Wis cukup kados niki bae aja diutik-utik maning. Dari sebelah kanan jelas Ibu? Dari tengah sampai belakang jelas? Saking sebelah kiri jelas Pak? Matur nuwun Pak Son, moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezeki berkah barokah, sumrambah kepada kita para jamaah, amin ya rabbal. Dan ngapunten, saya mohon bantuan kepada panitia, khususnya yang bujang ada? Ngapunten Kiai, saya tanya yang bujang karena saya masih muda, kalau perintah sama orang tua kan nggak pantas.
Tapi bocah nom perintah karo bocah nom kan pantes. Banser ada yang hujan aja. Ini mejanya ngapunten digeser. Sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Biar nggak mengganggu. Soalnya saya kalau ngaji biasa karo pelayon. Ini geser mau sebelah kiri betul apa Pak Banser? Kayaknya 2 orang ya. Soalnya ini agak berat mejanya. Berat lagi cintaku kepadamu. Lanjut matur nuwun sanget. Disengaja bansernya sama panitianya geser meja sambil lirik-lirik. Aturun panitia Pak Banser, Masya Allah hari ini pemudanya semangat bersama para agnia donatur. Inilah para pemuda dan penerus di kejiwaan. Tepuk tangan dulu dong buat panitia yang luar biasa. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang punya keras batu utangnya banyak. Mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah. Bu, Ibu, nun apa dalem? Dalem apa nun? Amal kersa panjenengan. Desa Mawacara, beda desa, beda adatnya. Kalau di Jawa Tengah perempuan dipanggil jawabnya dalem. Kalau di sini dalem apa nun? Ya monggo kersa. Bu, di sini di Kejiwan ngajinya biasanya selesai itu jam berapa ya kalau malam? Jam 3? Jam 3 subuh? Masya Allah. Nah kalau sholat subuh sini jam berapa? Jam 4:30. Niku resiko tanggung jawab masing-masing. Misalnya saya takon selesai ngaji jam berapa, karena ngapunten musim pandemi begini katanya ngaji nggak boleh lama-lama. Lah niki ngaji nang Kejiwan arep sing suwe apa sing sedela? Sing sedela apa sing suwe? Nek ngaji nek kepingin sing suwe, kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatannya ini zamannya zaman HP Pak Guru. Jadi malam hari ini yang lagi pada pegang HP, lagi nyoting, saya mohon HP-nya dipakein disit. Boleh ambil gambar, foto, video pengajian di Mushola Al Hidayah, boleh diupload tapi besok tahun 2024. Begitu. Jadi Anda boleh ambil gambar, foto, video tapi untuk dokumentasi pribadi. Sementara tolong jangan di-share di media sosial ngapunten. Betul Pak Kuwi. Soalnya ngeten niki Kiai, saya kemarin ngaji di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya baru ceramah 30 menit, saya disuruh turun. Gegara pas lagi ngaji ada muslimat rempong. Ambil video pas lagi pengajian, terus diupload di story WhatsApp. Kemenangan karo Pak Kapolsek, banyak yang nggak pakai masker dan nggak bisa jaga jarak. Lah malam hari ini di Kejiwan saya meniteni dan menengeri. Panitia siap masker, tapi kayaknya malam hari ini susah jaga jarak. Malah KB kepingin lungguh nangarep. Soalnya penasaran kepingin meriksani meromose mumpuni. Nah berhubung nggak bisa jaga jarak, juga ada beberapa yang tidak pakai masker. Jadi saya mohon jangan diupload ketika Anda ambil foto video pengajian hari ini. Ngeten nggih Bu? Ini pengalaman dari pengajian saya di Cilongok Banyumas. Akhirnya karena memang susah jaga jarak dan banyak yang tidak pakai masker, saya dirawih oleh anggota kepolisian dari pihak kecamatan, dan ternyata saya diajak negosiasi musyawarah, dan ternyata hasilnya tetap saya disuruh turun, pengajian baru 30 menit bubar. Kan saya bingung Kiai, arep tampani amplope.
ceramah sampai 30 menit orang ditampani ya eman-eman. Maka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nek kon ngitung-ngitung nikmatnya Allah kita nggak mungkin bisa. Maka hari ini bersyukur luar biasa atas kerjasama jihadnya panitia di Mushola Al Hidayah. Minta izin pengajian hari ini susahnya luar biasa. Pemerintah tidak melarang pengajian, betul. Sholat berjamaah pun tidak dilarang, hajatan juga boleh asal memakai protokoler kesehatan. Maka saya tanya dulu nih, ibu bapak datang ke sini ompok-ompokan, desel-deselan, empet-empetan, jenengan percaya ontang corona apa mboten? Mboten percaya? Nah kejiwan orang ngeyel-ngeyel. Ini hati-hati loh kalau sampai ada yang nyoting masuk YouTube. Jangan sing orang percaya mumpuni yang diciduk. Ini jangan ciduk-cidukan dia. Diedit. Maka punten nun sewu sebagai manusia yang iman takwa kepada Gusti Allah, wis sak mestine, wis kudune, wis anggone percaya kalih ontene makhlukipun Gusti Allah. Jadi corona niku nggih onten Bu. Cuma corona niku nyerange milih. Nyerange mil. Yang dipilih siapa? Udu sing semok. Udu sing denok. Udu sing montok. Ini pakai kol-kolah kubra. Yang dipilih siapa? Pertama usia lansia 9 tahun ke atas. Punten mereka untuk aki-aki 9 tahun. Kata Batan nusa cilik ngati walaupun sepuh yuswane, moga-moga tetap sehat badannya Allahumma. Tapi sing nom merasa pada kegeeran. Tidak menutup kemungkinan wong enom model kados kula juga saged ketularan virus corona kalau keadaan badannya lagi kurang sehat. Apalagi yang punya riwayat penyakit stroke, tifus, paru-paru, jantung. Maka saya soal kesini nggak sekedar soal Pak Ku, karena saya dari provinsi Jawa Tengah. Saya berbeda dengan provinsi Panjenengan. Saya datang ke sini rapid test dulu Kiai. Supir-supir saya, asisten-asisten saya pribadi di rapid test terlebih dahulu. Udah langganan saya di rumah sakit Siaga Medika Banyumas hampir 14 hari sekali. Terakhir kemarin alhamdulillah di Siaga Medika, saya, asisten saya, supir saya dinyatakan negatif corona. Artinya saya tidak ada gejala kena virus corona. Makanya saya berani datang ke sini. Apalagi saya dengar kabar, maaf punten, virus corona bisa nular dari maaf muncrate itu. Yang namanya kiai mubalik itu diundang ceramah kan dinten-tene muncrat. Kan. Lah karena saya negatif corona, alhamdulillah muncrat di kejiwaan, insya Allah aman. Mula walaupun saya sudah negatif corona, saya juga tadi tetap pakai masker buat mengikuti protokol kesehatan. Cuma saya dapat kebijakan dari pemerintah, bagi yang sedang berpidato boleh buka masker. Jadi jenengan kalau mau buka masker ya pidato dulu di sini. Mau Ibu? Enggak apa-apa, nanti gantian sama saya. Ini nanti amplopnya saya bagi 2. Jenengan amplopnya kula isine. Maka dari itu kula panjenengan sedaya hari ini harus banyak-banyak bersyukur. Ternyata corona ngajak zikir, ngajak mikir, plus ngajak nyengir. Sebelum corona datang ke Indonesia, saya sempat ngucap begini Kiai. Ya Allah, alhamdulillah saya
tiap hari ceramah sehari 3 kali terus ya Allah. Tapi kepingin besok orang kita sedina rombina terindisi. Saya tiap hari ceramah ketemu orang banyak, saya kepingin ibadah khusyuk sama keluarga di rumah. Saya sempat ngecat ngaten dia. Masya Allah, doa saya langsung dikabul sama Gusti Allah. Corona datang ke Indonesia, saya libur nggak cuma 1 hari 2 hari, 4 bulan guys. 4 bulan lockdown ya Allah, langkah pemasukan. Mending ku kejiwan bengkok-bengkok lumayan. PNS, polisi, TNI, guru tiap bulan gajian. Bupati mah ayo mong ditunjangan. Tapi kan rakyatnya sing ketunjang-tunjang. Mawon tetap ngucap syukur alhamdulillah. Makanya ada nikmat muqayyad, ada juga nikmat disebut nikmat mutlak. Nikmat muqayyad ini nikmat bisa urip ambekan aktivitas nyambut gawe jenengan mriksani kula-kula dalam panjenengan niki arane nikmat muqayyad. Bisa mensyukuri nikmat muqayyad karena kita dikasih nikmat mutlak. Nikmat mutlak itu nikmat iman sama nikmat Islam. Artinya rupanya hanya orang yang betul-betul iman, hanya orang yang betul-betul Islam lah yang bisa mensyukuri adanya nikmat muqayyad. Maka dibalik musibah pasti ada hikmah. Ini nikmat muqayyad sama nikmat mutlak. Hanya orang yang betul-betul iman bisa mensyukuri adanya musibah. Pasti dibalik musibah ada hikmah. Akhirnya saya di rumah 4 bulan mikir di Patanglan apa ya? Pelompong, misalat nang rumah huwis. Jamaah kalau keluarga huwis. Ya pelompong Patanglan ngapa-ngapa. Akhirnya Maret mulai lockdown, saya nandur Lombok, nandur bayem, nandur kangkung darat, suratak tanjur buaya darat. Dewek adol dewek barang pas lagi musim pandemi, panen pertama kali dijual 1 kilo cuma 4.000. Mikir lagi saya, ketimbang ge Lombok 1 kilo mau 4.000, lah tanggane ko nyicipi pedesnya Lombok kula. Akhirnya kulon rumah saya panen muntul, tahu muntul? Muntul itu ubi jalar. Cara sini apa? Boleh. Oh boleh. Boleh. Mirip juga sih bahasa Banyumas. Ya boleh pada boleh. Tapi rata-rata Cilacap nyebutnya buding. Bukannya boleh. Kula rumah panen boleh, kula ku nyicipi boleh ditanggani kula. Berarti corona ini ngajak berzikir, ngajak mikir plus ngajak nyengir. Maka kenapa panitia sampai minta izin susahnya sama kecamatan luar biasa? Bukan beliau-beliau ini tidak percaya corona, bukan berarti beliau-beliau ini nantang perkara, tidak. Tapi beliau panitia mengadakan pengajian ini tetap mengikuti protokoler kesehatan dengan tetap kita jaga silaturahmi, tambah semangat baca sholawat biar corona dan minggat. Allahumma amin, Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa
shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, ini yakin ngajinya sampai jam 3 subuh. Ibu-ibu kuat? Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibunya kuat orang mudun-mudun. Di pengajiannya ada salah. Masya Allah, ini saya dari tadi lagi mikir Kiai, Pak Lurah, Pak Guru. Ini tarutnya duit, sound systemnya duit, backgroundnya duit, snacknya duit, mumpuni astagfirullahaladzim. Emangnya gue wanita mata duitan? Ini serba pakai duit. Berarti kira-kira panitia, donatur, orang kejiwan, wong pelit apa wudhu? Wong pelit napa mboten? Jelas dudu wong pelit. Kubu kejiwan pelit apa loman? Loman. Temenan. Jajang kotak titeni nambah amplop apa ora? Ya, arahnya pengakuan kan harus ada pembuktian. Musuh sekedar ngakuan kuya durung percaya. Kemudian langsung pucuk. Berarti masyarakat kejiwan diwakili oleh jamaah mushola al-hidayah, insya Allah langka wong pelit. Allahumma. Kanjeng Nabi mengatakan, iyakum wasyuha, aja pelit dong, fa innahum ahlaka mangkana qablakum. Pelit, kikir, bakhil, betitil, kucing, jelantir, kayu upil, kudanil. Lengkap teman. Jiwa, sifat, sikap, wataknya orang pelit telah menghancurkan umat manusia sebelum kita semua. Jadi banyak umat sebelum kita, di zaman para nabi pun banyak orang hancur gara-gara sifat pelit. Maka kanjeng Nabi dawuh, yang namanya pelit itu amrohum bidzulmi. Yang pertama, pelit itu dapat mengakibatkan orang berbuat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada keluarganya, zalim sama lingkungan, bahkan zalim karo Gusti Allah. Bu, sebelah kiri bapak kiri takun. Bapak gue. Sini panggilnya bapaknya apa bapaknya? Kasami nomor bapaknya. 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 Assalamualaikum. Bapaknya sengit karo wong pelit apa ora? Sengit sebelah tengah kene. Bu. Assalamualaikum. Ibune sengit karo wong pelit, nah sengit banget. Sebelah kanan sampai belakang. Ya, yang belakang masih sadar. Masih ambekan. Ada salah. Saya takut masih ambekan apa ora? Ambekan kita itu mahal harganya. Percaya nggak Bu? Mahal harganya karena satu tarikan nafas kita. Satu hari satu malam, Masya Allah, kita perlu 11.000 liter udara. Terdiri dari 2.200 oksigen dan 8.700 nitrogen. Berarti satu hari kita harus ngitung berapa duit yang kita bayar. Di rumah sakit Bu, 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Nitrogen 1 liter di rumah sakit harganya 10.000 guys. Berarti satu hari udah puluhan juta. Saya hitungin 2.200 liter oksigen ping 1.000 sama dengan Rp5.500.000.
Nitrogen 1 liternya 10.000, padahal satu hari kita harus nyedot nitrogen 8.700 liter oksigen ping 10.000, berarti 87 juta per dina. 87 juta ditambah 5.500.000, berarti kita perlu membayar 92.500.000 rupiah sedina nggo ambekane tok. 90 juta ping 30 dina sebulan. Kita harus membayar 2,7 miliar per bulan nggo ambekane. Belum 1 tahun, Pak. Lah kok anak menungsa urip nang alam dunya urip karepe dewek. Urip dikira urip karepe dewek, mangan anggepe mangan karepe dewek, dunya anggepe dunyane dewek, anak anggepe anake dewek, meteng anggepe meteng dewek. Meteng dewek. Ralat. Saya tanya nih, Bu, Ibu bisa hamil, bisa mengandung, itu sebab siapa? Bapane. Salah paham. Saged ngandut hamil nggih merga Gusti merga bapane. Bapane kan cuma nyponsori. Urip kabeh penguripan kabeh sebab Gusti mulane anggarana wong ora gelem salat, ora gelem tindak salat jamaah nang masjid nang musala, berarti arane sombong. Apa Bu? Apaan? Sombong. Ini maaf. Gusti Allah ngapunten, jenengan salat Gusti Allah ora untung. Bapaknya orang sholat Allah boten rugi, Pak. Tapi ini bukan masalah untung ruginya Gusti Allah, tapi kita manusia sing butuh Gusti Allah. Kira-kira butuh Gusti Allah apa ora? Butuh nemen. Merga kabeh urip penguripan merga Gusti Allah. Mulane kita nglakoni sholat, inilah bentuk bahwa kita ini butuh karo Gusti Allah. Niki contoh ngapunten. Bu, jenengan gadah anak napa mboten? Alhamdulillah kathah. Jenengan duwe anak, wong tua nyambut gawe sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah, memek gegora dus kerenget banting tulang setengah mati, entuk rezeki nggo ngopeni anak, gedhe anak nyeneng anak. Betul. Anak jaluk apa bae dituruti, leres. Ning anak dituruti dicukupi kok ditimbali wong kapisan pindho nganti tekan pilih ora gelem semaur, ora gelem merek. Barang merek mung jaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane kesuh apa jengkel? Jengkel apa nesu? Tak ulang sebisa maning, Pak. Bapakne gone nyambut gawe nasi ireng-ireng nemen kayak ge budal. Jangan salah, Pak. Wong ireng itu banyak keunggulannya. Pertama, keunggulan wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua, anti gores. Orang gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng jadi keunggulan, masya Allah, orang gampang luntur. Lenjenengan dadi seorang suami kerja cari duit go ngopeni anak, gedekna anak-anak jaluk sekolah disekolahkan, anak yang jaluk bocot dibocokna, anak jaluk baju dituruti, sekolahnya dituruti, sampai anak gedros jaluk motor. Bapaknya gue tuku motor, ngasih motor tesi dip motor tesi kri dilakoni. Ning apa pe dituruti dicukupi, anak jaluk apa pe karepe dituruti, ning anak diundangi wong tua pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5 ora gelem semor, ora gelem merek. Bareng merek mung jaluk, diperintah ora gelem temandang. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nek apa bededeg? Bededeg apa nek? Ya jelas nesu ya jegel bededeg yang nek rasane kepingin. Ya jadi tok bulung. Melas malah ditok-tok.
iku wong tua maring anake. Sami mau antara Gusti Allah kali manusia. Manusia jaluk apa bae dituruti. Jaluk ambekan gratis, ora kon bayar 90 juta per dina. Betul? Jenengan bakal masuk metu. Masuk metu apa cara kene? Halo? Mancing betul. Mancing. Betul. Wis manut bayar. Jenengan ambekan mancing metu gratis ora kon bayar. Jenengan meripat bisa meriksani kedip-kedip keyuki kurang lagi datangnya kayak saklar. Gratis kok. Tundangi lewat adzan nang musala nang masjid pisan pindho ping 3 ping 4 nanti tekan ping 5. Ora gelem semaur, ora gelem maring masjid. Kira-kira Gusti Allah nak apa bededek? Bededek apa nak? Jenengan ngerti jawabannya. Mulane kene napa arane musala, arane masjid kuwi prau sing bakal nyelametna warga kejiwan saking anane musibah ana ing zaman sakniki. Krisis moral, akhlak sing ora apik. Masjid iki ngamet-ngamet. Lah sing ngisi masjid musala nek dudu kula panjenengan sedaya sapa? Nek kadang kula nelangsak Kyai, ana kadang peringatan kula mampir nang musala apa masjid-masjid gede dilarang membawa anak-anak kecil. Kadang sempat ada yang seperti itu. Aku mikir mana nganggur bocah cilik orang uli digawa mari masjid. Maka siapa sih penerus wong tua nang masjid? Betul. Masjid mewah, magrong-magrong, maghrib pasti pertemuan. Barang mana sing ngajen bocah cilik durung sunatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah, barang subuh sing akan bakakum suaranya ampeng intinya dari lorong adanya kau menangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-sholatu khairun minan naum. Salat iku leuwih becik ketimbang turu 11 langkah sing mangka. Barang kaya masing tangi barangnya. Barang ayamnya. Sebelah tengah kene jangan salah paham banget. Tubuh ibu-ibu muslimat di rumah gugah bapak nih kontak Pak subuh imbu subuh imbu lembah aku nang masjid kamu sholat wis adzan diteni celing kok sepi akhirnya sinang dipuji-pujian ngapunten mereka musolane puji-pujian apa mboten? Alhamdulillah berarti padan karo masjid kula maksude bakung puji-pujian subuh. Hayo sholat jamaah ganjarane langkung kathah. Hayo sholat jamaah derek dawuh Rasulillah. Puji-pujian sampai jam 5 seperempat. Kita bilang kasih makan. Yang bakal punya puji-pujian berubah jadi pengumuman. Saudara yang tercinta ini 5 menit maning orang gelem pada degah. Aku
Kemudian alhamdulillah nasi makan. Ternyata si makan cuma sablindi pada berbahaki. Masjid temu pengeluaran laki-laki kabeh. Sina beta katakon kalau si lagi puji-pujian. Kaji Muhyiddin. Kedengen musana sebenar banyak. Anu nangapa ya Kaji Muhyiddin? Pak Kaji jawab, nah ya ke masjid mung duwe aku karo Rika. Terus garapan kepriman Kaji Muhyiddin. Pak Kaji Muhyiddin jawab, ya wis menurut apa gampang isuk musolane didol bae. Tak tutup musola Al-Hidayah, musola mono Cilacap. Ngarane musola ning gone kula. Dadi musola Cilacap sapi ketularan musola kene. Duduk Cilacap, duduk kejiwan kana iso langit adoh. Mulane manggang musolane sebelah pun. Sebelah mriko alhamdulillah. Ngapunten Kiai, musola kita ada kentang beduknya napa? Ada karena Cilacap. Ini maaf, kentang beduk di masjid di musola kita. Ngapunten, memang zamannya Kanjeng Nabi nggak ada Kiai. Nggak ada. Kentang beduk kan ciptaannya Wali Songo yang membawa Islam di tanah Jawa. Walaupun sini Jawa Barat, tapi kan tetap Jawa. Orang Jakarta, Betawi, Jawa. Kan pulaunya Pulau Jawa. Kentang beduk di masjid musola kita memang ciptaannya Wali Songo. Zamannya Kanjeng Nabi nggak ada kentang sama beduk. Soalnya kentang dan beduk di masjid kita hukumnya itu seni. Apaan tuh? Seni. Kalau zamannya para wali nggak ada kentong sama beduk, panggil orang sholat susah. Dulu kan belum ada wireless, belum ada sound system, belum ada mic, belum ada mikrofon, mic station belum ada, listrik pun belum ada. Kalau zaman dulu nggak ada kentong beduk, mau panggil orang sholat susah, maghrib. Oh, ngono bertelaki kuat. Bung saking pinternya Wali Songo menciptakan kentong dan beduk, tapi jangan salah paham. Kentong beduk di masjid kita bukan manggil orang sholat. Kentong dan beduk di masjid kita hanya sebagai perantara penanda waktu mau masuk sholat. Makanya kentong dan beduk dicipta ada maksudnya. Kentongnya ditutup tong 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 tong. Maksudnya para sederek masjid si kotong 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 kotong. Masjidnya masih kosong. Yang lagi di masjid udah persiapan, tapi yang masih di pasar suruh dikugut kabeh dagangannya. Si ngaginan salah kon bali disit. Kon bali ning ngakune besok urung ngadu, suruh ngangkat mari masjid. Jadi waktunya lama. Kentang udah ditutup, beduk ditabuh makdang. Dang 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 dang. Maksudnya para sederek masjid esih sedang 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 masjid esih sedang. Jenang diatulikon persiapan disit mari masjid. Masya Allah. Makanya tadi saya lihat bocah-bocah cilik pada sarungan, anak-anak kecil pada jilbaban mangkat ngaji rasane seneng. Musolane makmur Al-Hidayah, Allahumma. Masjidnya juga makmur. Inilah tanda bahwa masyarakat anak ing desa Kejiwan senang sangat memakmurkan masjid musola. Amin Allahumma.
Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholah wa atas zakah wa lam yakhsha illallah. Ngendikane Gusti Allah tanggene surat At-Taubah. Wong-wong sing makmuraken masjid mushola ya gue wong-wong sing iman karo dina akhir. Tentu iman kalau Gusti Allah. Maka tiang-tiang sing pada memakmurkan masjid mushola niku ana remerna. Gini ku wong sing tansah melaksanakan sholat, ugi tansah melaksanakan zakat. Berarti temriki dibagi arane wong memakmurkan masjid mushola. Yang pertama orang-orang yang sholat, berarti orang yang benar-benar sholat berjamaah di masjid dan mushola. Ini artinya orang yang senang memakmurkan masjid. Ternyata orang-orang yang berzakat pun menyisihkan harta bendanya untuk derek pembangunan masjid mushola, itu pun digolongkan orang-orang yang memakmurkan masjid mushola. Walam yahsya illallah, genah banget nih ayatnya. Itulah orang-orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya takut dumateng Gusti Allah. Kemarin ngomong sing gelem menyisikan harta bendane nggo bangun mushola raketan mung urun 10.000 berarti batas siji ibaratnya umpama. Maka janjine Gusti Allah Kanjeng Nabi ngendika ngesuk teng akhirat bakal didamelaken omah sing apike kaya masjid mushola sing dibangun waktu nang alam dunya. Apa maning gelem sodako sholat jamaah nang masjid mushola. Moga-moga kita kados niki persis dikumpulaken ngenjang sesarengan Kanjeng Nabi teng sorgane Gusti Allah. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Berarti kejiwaan laka wong pelit. Amin. Ya senyumnya mencurigakan. Umpamanya orang di duit gue bangun mushola, gue bangun masjid, kan masih ada cara memakmurkan masjid mushola dengan sholat jamaah. Betul Pak? Betul Kiai? Maka kalau masjid mushola di kejiwan udah waktunya sholat kok belum ada yang azan, tanggung jawab kuhune. Namanya pemimpin nggak hanya sekedar bisa memimpin punya ilmunya, namanya pemimpin juga harus orang yang taat kepada Gusti kuhune adan. Nange Pak Guru ganteng pisan, ali-aline sakeong-keong. Iya aja salah. Ali-aline Pak Guru, anak isine. Begitu Pak Ustaz? Oh, ali cincinnya Pak Guru, anak isine nyatane ki cincinnya Pak Guru. Nek nggo nyetop bis bisa mandek. Tapi karena isine. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ngapunten ya Pak Guru. Saya juga terkadang heran tuh kalau saya nggak pernah lihat YouTube saya atau video saya di media sosial karena terkadang saya isinnya nggak halo gitu bocah nakis apa bocah kecentil nemen pikirku lah akhirnya pas ini belum buka YouTube. Yang pertama terkadang saya sama YouTuber itu suka heran kenapa bikin judul sebegitu sebegitu saru itu apa ya, nggak sopan ya. Contoh ya, tadi saya dikirimi satu screenshot dari orang yang buka YouTube saya, judulnya malam pertama kadang sesak. Saya kaget, saya pernah ceramah tema begitu. Saya kadang orang sebegitu kepinginnya viewersnya banyak, yang nonton banyak, terkadang bikin judul itu nggak senonoh gitu. Maka terkadang saya juga dapat teguran, apa yang mempunyai ceramah temanya begitu, siapa yang ke ceramah model begitu. Ternyata orang bikin judul itu menjurus supaya kepingin ditonton. Makanya saya pun sedang berpikir, iya ya, yang namanya seorang public figure apalagi pernah masuk TV,
terkadang macam-macam godaannya. Jangankan saya jadi guru, jadi pemimpin, tiap hari digoda setan. Setan yang menggoda pemimpin namanya setan Awan. Setan apa? Awan. Bukan bakwan. Awan. Setan yang khusus mengganggu pemimpin. Bukan saatnya pemimpin adalah raja, bukan. Pemimpin adalah pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat. Jadi kalau ada pemimpin kok sombong, pemimpin kok angkuh, pemimpin kok arogan, pemimpin bohong, pemimpin korupsi, pemimpin ngapusi, itu bukan pemimpin, tapi udah ketularan setan Awan. Remokna, kubunya. Ini baru ada nih bocah cilik nyeneni wong tua. Gitu Pak Guru. Bukan hanya pemimpin aja yang digoda setan. Pedagang bakul tiap hari digoda setan. Setan yang menggoda para pedagang namanya setan Zalitun. Setan apa? Zalitun. Zalitun adalah setan yang khusus mengganggu pedagang. Contoh nimbang gula pasir sekilo yang harusnya 10 on tapi cuma 9 on. Tuh namanya ketempelan setan Zalitun. Kulakannya sini 8.000 tapi ngomongnya 10.000. Itu namanya ketularan setan barang wis ora apik dioplos karo sing apik, itu namanya juga ketempelan setan Jadi kalau di sini kejiwaan ada pedagang sampai curang, pedagang sampai dia berbuat aneh, maka nggak usah dipanggil namanya, panggil aja Zalitun. Jadi ngomongin bisa ngomongi, kudu bisa ngelakoni. Nggak bisa nemung sekedar ngomong, ora bisa ngelakoni. Dan Kiai, saya juga masih ta'alum di pesantren. Umur saya 25 tahun. Saya baru S1. Karena gimana kawinan apa durung? Sampai udah jago apa? Alhamdulillah saya masih sendiri. Masih single. Jomblo. Kenapa sampai 25 tahun saya masih belum nikah? Gimana saya mau nikah? Tiap hari kembulannya karo wong tua-tua. Bangsa tua. Kiai ini tua. Kubune tua. Ini yang khawatir jangan-jangan ngisuk bojoku juga. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya pernah tanya sama kiai saya, Allah yarham al-mahmulah Ramokia Harim Sofa, pengasuh pondok pesantren Darussalam Duku Waluh Purwokerto Banyumas Cilacap. Saya tanya begini, Kiai, saya udah 23 tahun Kiai, tapi saya belum nikah-nikah. Kira-kira nih yang pantas buat saya orangnya macam gimana? Ya saya ngejawab, kalau mau cari suami yang harus sekufu sama kamu. Saya tanya-tanya tuh, sekufu artinya apa? Karena saya taunya sekufu itu yang sederajat. Akhirnya setelah saya mikir, kalau sekufu artinya sederajat, sing sugih geleme bojone karo sing sugih, sing kaya raya geleme bojone karo sing kaya. Lah sing miskin melarat karo kayaknya karo siapa? Sing melarat bojone karo sing melarat. Nanti mengko anakku narat sampai sekarang. Ini kiri kayak ibu, mikir maning. Sing ayu geleme bojone karo sing gagah, sing bagus gagah geleme karo sing ayu. Lah sing elek kayaknya karo siapa? Sing elek bojone karo sing elek. Berarti mengko anakku elek boy kaya. Kayak kotak. Ini biasanya apa yang ini? Kejiwaan kok gimana? Bu saya tanya, Kiai,
Sekufu itu artinya sederajat Kiai. Udah kayak gue maksudnya mumpuni. Sekufu gue artinya sing bisa dukung karo awakmu. Oh berarti nek aku tukang ceramah, bojone karo tukang ceramah. Ya nek gelem ngono. Tapi yang bertukang ceramah, bojone karo tukang ceramah, kula khawatir dinanjara rebutan mic Kiai. Makanya sampai sekarang saya masih sendiri. Baru lulus S1 saya Kiai di IAIN Purwokerto. Saya Fakultas Dakwah. Alhamdulillah saya jurusan bimbingan konseling Islam. Baru skripsi dan wisuda insya Allah Maret besok. Doakan mudah-mudahan lancar barokah. Mau jadi siapa berwisuda uli wong kejian. Suruh ada Nabi Muhammad. Tadi lagi cerita apa kok sampai cerita begitu? Lagi cerita wong kejiwan lampa wong pelit. Kata Nabi orang pelit bahaya. Yang pertama amrohum bizulmi. Pelit itu menyebabkan orang berbuat zalim. Zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada keluarganya, zalim sama lingkungannya. Bahkan yang lebih parah, berarti dia sudah zalim kepada Gusti. Sengit itu artinya benci Bu kalau di tempat saya. Di sini sama. Pada baik. Senangnya madan-madani. Wong pelit niku nyengiti nemen. Jangankan sampean Bu. Wong pelit karo wong pelit gue pada sengite. Soale wong pelit iku sing dipikiri mung untung karo batik tok. Tok apa baik? Cara cilacap mantep tok Bu. Saya ulangi ya. Wong pelit iku sing dipikiri mung batik. Wong pelit sing dipikiri mung untunge tok Pak. Saya pernah tuh belanja ke warung, saya beli sayur, ada orang pelit beli tahu. Nang warung tahu gari 5 bungkus. Lah tahu 5 bungkus karena wong pelitnya dipencetin kabeh. Spontan saya tanya, Bu gue tahu dipenceti ben ngapa? Jebul lagi dipilih undi tahu sing paling lemu. Barang nemu tahu sing lemu mung 2 biji, tukune mung 2 biji. Udah dimasak bisa nggo seminggu. Gue modele wong pelit Pak. Mulane wong pelit iku punten, ana wong wis ngaji tapi saking pelite disebut namanya kaji goyel. Maaf wis goblok ngeyel. Ini anak kaji tapi belit. Langka. Alhamdulillah ya Allah, berarti haji hajah kejiwan mabrur kabeh Allahumma. Ya kudu cita wong kene. Kudu cita wong gonku, cita wong kana. Iso langit aduh. Anak wong lunga kaji tapi pelit dan disebut saja namanya kaji goyel. Lah kaji goyel winginane gue nembe panen kacang hijau. Terus dipepe dijemur. Cara sini apa? Pada bemaning Pak Ustadz ya Allah. Jangan-jangan kita jodoh. Maaf Pak Ustadz, aku nggak mau jadi yang kedua. Jadi kenapa kelalainya? Kaji goyel lagi memeni kacang hijau nang latar. Barang wis garing dipentungin. Kenapa kacang hijau garing dipentungin? Supaya kulit karo isine misah. Orang awin detak kuceti pas wis misah karepe dewek. Pas lagi dipentungi bimbo keprimen ceritane anak kacang hijau siji mencolot mlebu ring kupinge kaji goyel. Spontan terus dikodek karo jari kelingking. Bukannya metu malah tambah manjing. Akhirnya kaji gue ngebaring ngomah mundut katen buat dikorek karo katen buat bukannya metu malah tambah mangsluk. Akhirnya nang kaji gue yang dibiarin sampai 3 hari. Barang istelung tina kaji gue rasanya weteng enak nyel-nyelan.
kepala sakit kupengi budek separuh. Warnis kerasa budek nembe di dalam rumah sakit. Kuwi kayong nek ora kerasa budek mungkin di rumah sakit. Arane wong pelit kan mana ngetokna duit. Barang wis 3 dina dek kerasa budek di rumah sakit ngomong karo doktere. Dok, ana sing darurat nemen dok. Apa gajine? Kuping bungkel masukkan kacang hijau. Ya Allah, keprimen ceritanya nak kacang hijau mlebu kuping. Arane musibah dok yang macam-macam jadi diperiksa bahaya Polres saya turunan-turunan. Aku akan segera meniliki kuping sampean. Cilacap karo kejiwan jadi bahasa meniliki. Aku ini ngaji karena berbes dari barang Pak. Anak panitia takon nang perapatan. Ini betul rombongannya mumpuni. Laras Pak, niki kula mumpuni sarombongan. Oh silakan mumpuni mangga mengintili kula. Aku kan mengintili. Bahasanya padat ya sampean. Ngintil. Yang ketemu bahasa anak mengintili. Beda mana pulang ngaji nang kroya Indramayu. Pulang ngaji nang kroya Indramayu, anak panitia muslimat matur begini. Ampuni bukan kesel manggan geleleng. Ulah kon geleleng. Mereka geleleng artinya apa? Geleleng itu artinya konturonan. Tapi nang Cilacap, kan bahasa geleleng cuma artinya iwak pamati. Ya aku pas tekan karena ya kaget nang Indramayu, masa Cilacap nang Indramayu pun geleleng. Tapi nggak apa-apa, ini namanya Indonesia. Banyak suku budaya, artinya Indonesia diberikan anugerah kekayaan luar biasa. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajzamikum wala ila suarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah niku mboten mriksani manusia dari rezeki derajat pangkat banda dunyane, mboten. Allah pun tidak melihat manusia dari derajat pangkatnya, dari bentuk rupanya pun tidak. Tapi Allah melihat manusia menilai dari hati nurani dan amal ibadahnya. Walaupun kita Indonesia banyak suku budaya, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, ada yang matanya belok, ada yang mancung, ada yang mancung banget. Yang pesek gak usah tersinggung, pesek itu namanya seksi. Seksinya orang pesek sepisan, mirip ambekan. Yang kedua, nek ngambung langsung nempel tembok. Kembali malih. Kenapa ya? Oh ya mengintili. Untuk mengintili Pak Dokter. Barang Pak Dokter meriksa Pak Kaji Goyel. Barang diperiksa sedawani diperiksa di Kaji Goyel karo ngeromet. Dok, apa kajinya? Sampai jadi dokter enak musim corona duitan. Bisa duitan? Ya iyalah, dokter saya di musim corona duitan maskernya laris. Enselita saya payo obatnya udah dilarang, jadi dokter saya di corona duitan. Aku mana jadi dokter enak. Enaknya apa? Orang enak pimen dok, Pak Dokter sih mengobati, Allah yang menyembuhkan. Kok Pak Dokter sih nampani duitnya? Dokternya melu mikir, iya ya. Tapi ya nambahan pasien takon kurang ajar. Ya kayak dia kajian. Aku sih walau maksa sampean bayar ya alhamdulillah ora apa-apa. Tapi hampir sampean depresi dokter yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Nek sampean badhe langsung menghadap Allah ya silakan. Dokternya jawabnya pinter. Kaji kowe jawab, yo jago guper saiki dok wong aku kopi nuri prada lawas. Mulane nek takon aja nengiti. Wis tak periksa kupingnya sampean alhamdulillah ora kena apa-apa. Tapi mereka dikorek karo katen bat malah lecet nemenan jero. Jadi untuk mengeluarkan kacang hijau dari kuping sampean ini harus dioperasi. Apa? Kok dioperasi dok? Larang ngapura dok. Ya Allah kajian reka sawah be ngablak-ngablak. Orang malin datang takon larang ngapura. Demi kesehatan gak ada barang mahal. Untuk mengoperasi kuping sampean hanya perlu 5.500.000 kajian. Astagfirullahaladzim. Ngodek kacang hijau sablindi. Entah ke 5.500.000.
mesin sedot kuping. Ini bisa murah soalnya orang nganggo obat biusnya jadi agak laras setitik teh gila. Tapi murah 2 juta 250 kepriwe kajine arep si 5 juta pasti 2 juta. Si pikir dok. Ustaz bayar 2 juta orang nganggo obat bius. Apa langkah dok sing murah kepenak orang larang? Oh ya anak, sing murah kepenak orang larang. Di kuping sing kelebon kacang ijo, saben isuk rutin disirami banyu saben isuk. Nek wis rutin saben isuk disirami banyu kok tukul dadi toge, kecabut wis sakopok-kopoke. Iku modele wong pelit, Pak. Demi kesehatan awake dhewe emang ngetokna duit. Pirang borok mrebel upak karo tanggane. Boro-boro sedekah maring bocah yatim. Boro-boro sedekah karo guruna madrasah. Boro-boro kepengin melu gawe masjid dadari musala. Untuk kesehatan awake dhewe emang ngetokna duit. Maka ngendikane Gusti Allah, wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Wong pelit, wong kikir, sesuk nang akhirat banda dunya sing dipeliti justru nekek marang gulune wong pelit kuwi mau. Nekek cara wong kene apa? Bahasa Indonesia ini kan cekik. Cara Cilacap nekek. Cara kene nekek. Wong pelit sesuk teng akhirat banda dunia sing wis dikumpul nang dalam dunia ge justru ora bisa nulungi karo wong pelit kuwi mau, malah nilalati nggawa azab karo wong pelit kuwi mau. Na'udzubillahi min. Tapi niku ayat esiana lanjutane ayat wala tabsutha kullal basti. Loman gue apik tapi nggone loman aja kebablasan. Contoh loman kebablasan, dumeh kubu kejiwan loman malah sing disodakoi cuma randa kempling. Kebablasan kudune yang diutamakan yang jompo-jompo dulu, yang sepuh. Dume lagi bangun musola, dunyane entek gue bangun musola sampai istri nggak dikasih jatah. Anak putus sekolah itu pun tidak dibenarkan oleh agama. Harus balance, harus seimbang. Maka kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada sifat namanya bukhlun, apik nggowo wadon tapi ora apik nggowo lanang. Lah pelit kok apik nggowo wadon, artinya menurut Sayyidina Ali, wong wadon pelit artinya bisa bagi ekonomi keluarga. Ora boros untuk hal-hal yang tidak perlu. Makanya aku mikir weruh anak ibu-ibu jentike abang, jebule nggo kantin dulepi liptik. Saking hati-hati nih Pak, ya Allah, mulane di bapak-bapak nek kepengin uli sorga, orang usah ngurusi bidadari ning wong liya. Modali bae bojone ngasih ayu, betul Bu? Sekali-kali Pak wong adon dimodali narik salon, nggih Bu nggih? Kudu salon ampli. Salon kecantikan kon pada pedicure, manicure. Aja artine wong wadon kejiwan mung kukur-kukur. Arah. Mulane kan nang Al-Qur'an dijelasna nisa hukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum. Wong wadon kuwi nang Al-Qur'an digambarna sawah. Apa Bu? Sawah guys. Maaf punten. Al-Quran gambarna wong wadon kaya sawah. Itu bukan artinya merendahkan derajat wong wadon. Justru niki ngangkat martabat wong wadon yang istri disebut arani sawah, diarani ladang. Arani sawah kan bisa menghasilkan. Maka kalau kepingin sawahnya hasilnya baik, ya carikan bibit yang unggul.
lemone sing berkualitas, anak suket jadi watung, anak kurang banyu ya diileni air. Oh wadon ki kudu dibanyoni Pak. Ini bapak inggunya maksudnya apa? Oh gara-gara dibanyu. Iya ada salah paham. Artinya wong wadon dibanyoni gue diileni air, ya kan? Iya. Dan terus itu dibanyoni. Dibanyoni artinya wong wadon dialiri ilmu, dialiri rezeki, nafkah lahir, nafkah batin, dicontoni pakai teladan, contoh akhlak yang baik dari seorang suami. Mulane ibu ya Allah kayak bapak-bapak luar biasa. Kayak terlalu pitulas pelajuni kue baik. Saking kekening jenengan kata nayo, jenengan baju pitu lemari. Kondangan bajunya beda, mesti dimakan anak seragame, jemput putaran sekolah bajunya ganti, hari pasar nganggu daster, senang nganggu legging. Gowes anak seragame dewe, jenengan baju pitu lemari lah kayak bapak nih, gua arisan, gua RT-an, gua mangkat taring ngadol titik, gua takziah, gua kondangan, gua mangkat taring rapat, pelambirnya siji gue, beda gambar partai. Nenek, wong wadon boleh pelit, tapi artinya bukan pelit yang kebangetan itu tadi, artinya tidak boros untuk hal-hal yang tidak perlu. Tadi saya diceritani sama Bu Kuwu. Dulu Pak Kuwu sebelum sukses jadi Kuwu begini, ya Allah, pernah sehari cuma dapat duit 20.000 dikasih sama istrinya. Akhirnya Pak Kuwu bilang, ayang Mbak. Buku ngejawab, iya Mas Al. Gara-gara ikatan apa? Apal banget. Gini ayang Mbak, ini bapak kerja seharian ngalor ngidul ngetan mulang, cuman dapat hasil 20.000. Moga-moga awakmu ikhlas, bisa bagikan ti adil, moga-moga jadi tolong berkah. Aku jaluk ngapuran durung bisa nyukupi sekabiane, buku jalan bikin adem. Ya Allah Pak, orang usah nauin dadak jaluk ngapuran. Aku demen banget deh bojo ireng kayak sampean. Jare ngumpulin kan wong ireng lagi keunggulan ya. Saben bapaknya balik kerja, aku salaman, mak kerasa kayak salaman karo paru. Tapi aku demen Pak, pakai ngendika, pakai matur jarene angger wong angger tangane semakin kasar kapale, ditanda semakin bersih rezeki mungsate mau. Nane pada 20.000 ketangkangi kanthi ikhlas. Moga-moga jadi turunnya rahmat, turunnya barokah. Pak Lurah nangis terus ngerangkul bojone. Ya Allah, aku ranyanya nggak bojo paling yang senang jaga tenaga jiwa, ya Allah. Nah turunnya mamane awakmu setia karo aku, syukur nemen ke 20.000 bisa gue seminggu ya Mak. Aku bilang begitu, buku tambah shock, tapi aja kebangetan Pak. Dume pun nerima setia apa anane mas yang 20.000 kan gue seminggu. Tapi nek bapak naik kelas kayak gue berusaha, insya Allah kira 20.000 orang mau bisa gue seminggu, tapi bisa gue setahun. Untuk apa? Tanggalan kalender Pak. Wong wadon lebih pintar. Maka ini yang disebut oleh Sayyidina Ali, wong wadon iku boleh punya sifat pelit. Tapi pelit yang dimaksud Sayyidina Ali adalah bisa mengatur ekonomi keluarga. Tapi yang sedang kita bahas adalah menurut Kanjeng Nabi, pelit adalah sifat yang sangat berbahaya. Yang pertama, amrahum bizulmi, yaitu bisa menyebabkan orang berbuat zalim. Yang kedua, wa amrahum bil qati'ati. Saya ulang, wa amrahum bil qati'ati,
dan ternyata pelit itu bisa menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Pedot seduluran gara-gara sifat pelit. Sebab wong pelit punya prinsip mending orang duwe tangga, mending orang duwe dulur sekalian ketimbang kalong duite. Tuh prinsipnya wong pelit. Siapa bukti nyata? Contoh nyata Korun. Korun saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Kalau cerita Korun sukit-sukit wong. Umay kagak istana. Pakoon Umay kalah karena udah Korun. Ya tadi saya transit kan di rumahnya Pak Ibu Ida. Kalau Korun itu sukih luar biasa. Kamarnya saja Bu, setiap kamar ada ruangan-ruangan khusus untuk nyimpen harta bendanya yang kunci-kuncinya saja terbuat dari emas. Kalau kuncinya dikumpulin di gotok ontak-ontaknya sampai nggak kuat, saking sugih si Korun. Tapi Korun sugih luar biasa. Anak dulu redolan panganan terang-terang dumpet-dumpet nak kabeh. Makanya nasi kayak gue. Kayak Korun regenerasi baru. Saking pelitnya, zakat mau dia nggak mau. Yang zakat fitrah 1 tahun sekali aja dia nolak, diajak sama Nabi Musa. Saking pelitnya si Korun. Si Korun akhirnya minum jamu, namanya jamu tolak melarat situ sugih. Bikin ramuan jamu itu angel banget Bu. Jamu tolak melarat situ sugih. Minum seteguk aja langsung sugih kayak Korun. Pengen tahu ramuannya Bu? Pengen tahu? Nih saya kasih tahu. Ramuan jamu tolak melarat sido sugih. Pertama, kumkuman godong medit. Yang kedua, rebusan kayu irit. Yang ketiga, godokan secuil kembang betidil. Efek sampingnya disengit tanggane. Korun gak punya saudara, diajak sauduluran dheweke nolak. Akhirnya karena saking liciknya, wis pelit licik, nggak mau diajak zakat, dia nyuruh wong wadon nakal, maaf ngapunten, untuk memfitnah Nabi Musa. Dan Nabi Musa namanya jelek di masyarakat supaya tidak dipercaya oleh masyarakat. Akhirnya Allah menurunkan azab kepada si Korun. Korun mati ditelan bumi sakbanda dunyane. Mulai zaman sekarang kalau bapak-bapak nyangkul di kebun di sawah nemu emas di dalam lemah, itu namanya harta. Beda sama ibu-ibu anak zaman sekarang. Nemu duit di jalan bukan harta kurun, rezeki anak soleh. Masukin diri ke kantong. Ini zaman sekarang. Makanya jujur saja Indonesia ini masih jadi negara berkembang, sementara belum bisa menjadi negara maju. Kemarin sebelum corona saya ngaji di salah satu negara maju, namanya negara Taiwan. Saya diundang ceramah ke Taiwan itu bersama TKI TKW di sana. Ternyata banyak sekali orang Indramayu, orang Cilacap, tapi Cirebon saya belum pernah dengar. Mungkin karena pengusaha uangnya sugih kabeh. Jadi saya ngaji di sana bersama TKI TKW di Taiwan. Ada salah satu informasi dari orang TKI TKW di sana. Kalau nemu barang sesuatu, orang Taiwan itu nggak mau langsung dia ambil. Justru kalau nemu barang sesuatu yang berharga di jalan dibiarin. Seminggu disuknya di situ, mulai nggak mungkin pindah dan nggak mungkin kalong isinya. Karena orang Taiwan punya prinsip nemu barang nggak langsung dilaporkan ke pihak berwajib, malah yang nemu disebut yang nyolong. Repot di sana. Makanya di sana itu tingkat kejujuran itu sangat tinggi. Walaupun ada motor geletak di sana sampai berapa hari pun ya dibiarin di sana karena memang tingkat jujurnya tinggi. Tapi ya setiap negara tetap punya kekurangan dan kelebihan. Salah satu kekurangan di Taiwan presiden wanitanya, karena presidennya seorang wanita,
ternyata melegalkan maaf dulu hubungan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender di sana dilegalkan. Ya ulih bahasane nangkana ulih. Jenengan tahu penyakit LGBT? Lesbian wong wadon demenan karo wong wadon. Gay penyakit wong lanang demenan karo wong lanang. Dina pentung-pentungan. Dibolehin di sana, Pak. Nah, itu kan kekurangan juga. Dan ada salah satu informasi dari orang TKW di sana. Orang Cina di sana, maaf, ada yang modelnya mandi paling banter gerong dina sepisan. Seireng-irengnya kita wong muslim, ya Allah, kita niki bab toharoh niku melotok. Di agama nggak dijelasin, Pak. Cuma di Islam bab toharoh. Dari kita tidur ke tidur lagi, ilmu ini luar biasa. Hanya orang Islam. Ini maaf loh, bukan saya membanggakan orang Islam. Cuma ada perbedaan sedikit saya terangin dari banyak perbedaan yang lain. Orang Cina saya dengar lagi, maaf, ada yang modelnya habis hubungan, maaf, suami istri habis hubungan jima, habis hubungan intim, bila pakai tisu, wis rampung. Beda sama kita muslim. Kita botoh haram lotok pengantinannya orang muslim. Aduh sedina saya bisa nikah ping pitu sampai aku berkatokan. Kita wudhu satu hari satu malam kan wajibnya 5 kali, betul? Apa namanya bab adus? Saya yakin percaya bukan jenengan semua orang-orang yang jaga wudhu. Orang yang jaga wudhu wajahnya itu ketara. Ya walaupun nggak cantik-cantik amat, walaupun nggak ganteng-ganteng amat, orang biasa jaga wudhu, Pak, wajahnya auranya positif. Orang kok jaga wudhu auranya gue nyenengi. Saya dari tadi ngomong belum ada selesainya. Kenapa wajah panjenengan auranya niku nampak tengkula aura positif. Akhirnya nyambung, kalau ngomong langkah mandege. Orang jaga wudhu wajahnya cerah, auranya positif, wajahnya padam. Bapak niku mau ngireng, Pak, ngomong duit, ngomong desa. Tapi jaga wudhu, masya Allah wajah padam. Ini Cilacap pas banjir, bengutan terus bledek ngampar-ngampar, duk mati lampu. Bapak niku wajah paling mencorong. Gue ini sana aja ini. Ini ngomong temenan. Es tuh, Pak, bapaknya kan mau ngiran, tapi jaga wudhu, Kiai. Pas lagi mati lampu, duk, bapaknya wajib paling padam. Soalnya bapaknya tukang ngobor welut. Tukang ngobor welut kan batuknya mencorong. Soalnya anak baterainya. Kelak di alam barzah, kelak di alam kubur, orang yang jaga wudhu wajahnya padam sampai malaikat mungkar nakir saja terheran-heran karena bisa menjaga wudhunya. Ini saya mau tanya nih sama sampean. Ada orang pakai jilbab, Bu, ya tiap hari juga sholat, baca Quran, tapi mulutnya masih ngerasani tanggane. Tuh kira-kira yang salah jilbabnya apa sih salah wonge? Sing salah uangnya apa jilbabe? Sing salah lambene. Nah, mulutnya udah disuceni wudhu, mulutnya udah baca Quran, nggak hanya cuma dibaca, harus diamalin. Ini maaf punten, mukjizatnya Quran dibaca satu huruf saja menjadikan pahala. Yang masih grotal-gratul di sini baca Qurannya masih latihan ada? Jangan cilik hati. Yang baca Qurannya masih kesulitan tetap dapat bagian pahala. Yang baca Qurannya masih grotal-gratul pahalanya 2. Grotale siji, gratule siji. Lumayan. Yang masih belajaran pun tetap dia dapat bagian pahala. Apalagi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Apik-apike manusia sing gelem maca Quran, belajar ngamalin. Yang maca Quran ya pakai syariat. Boleh maca tidak hanya sekedar dibaca, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh sebaik-baiknya orang. Maka kula panjenengan sedaya monggo wong tiyang nahdoyo ya, atau di sini ada orang Muhammadiyah pun tak enggak apa-apa.
muslimat Aisyah yang semangat, yang guyup rukun. Niki semua SD itu menjalankan syariat, bene benar-benar dapat syafaat dunia akhirat. Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ngomong-ngomong bis jam pira? Jam pira? Jam jam waktu Indonesia kejiwan. Ya ora apa-apa sih jam sampean mundur. Ngapunten bisane kula takon jam. Niki peraturan saking gugus tugas Covid ceramah musim corona ora oleh suwe-suwe. Jarene dari gugus tugas Covid itu ceramah di musim corona nggak boleh lebih dari 1 jam. Udah jam sana seberapa? Ini jam 11 kurang seberapa. Arep diterusna ya bingung anu melu protokol kesehatan ora diterus ngambokan amplopik kurang. Serba salah Pak musim corona. Ya begini Ibu Bapak, kemarin itu saya sampai hari ini pun saya ceramah khawatir ya. Bukan saya takutnya nggak dibayar ataupun apa. Saya hanya takut ketika ngaji terus dibubarin paksa. Itu begitu Kiai. Sampai bapak saya tadi telepon, tumbengan itu berangkat bapak saya telepon, mumpuni ya tetap hati-hati, ingatin selalu dari protokol kesehatan. Karena memang sangat-sangat khawatir ketika lagi ngaji terus dibubarin paksa itu yang bikin viral tuh. Sekarang dikit-dikit itu viral. Kemarin saya diviralkan begini, mumpuni dikabarkan terpaksa melepas jilbabnya saat sedang keramas, begitu. Karena sekarang berita dikit aja dipermasalahin, apalagi yang musim begini. Saya walaupun maaf punten awon-awon begini udah pernah masuk televisi, jadi memang punya tanggung jawab besar. Apalagi model begini kan lebih dari 100 orang. Jadi memang kemarin di Jawa Tengah saya ngaji di Kota Tegal. Tepatnya saya diundang oleh wakil wali Kota Tegal, yaitu Bapak Lasmat namanya. Beliau punya hajat mantenan sama hitanan 3 hari 3 malam Pak Bu. Malam pertama khusus kondangan, malam kedua dangdutan orkes tunggal, dan malam ketiganya pengajiannya saya ditempatkan di alun-alun Kota Tegal Selatan. Tanggal 25 Agustus 2020 kemarin. Ternyata saya sempat mikir tuh, iya ya, kok habis dangdutan terus pengajian. Oh ya, ya apa sih, berarti habis kumat terus tobat. Itu sempat mikir gitu, kayak ketimbang pengajian dulu terus dangdutan, masa habis tobat terus kumat maning. Saya berangkatlah tanggal 25 itu. Sampai di Perupuk Tegal, saya ditelepon, mumpuni sampai mana? Tegal, mau Perupuk Tegal Pak. Balik mana? Udah disuruh pulang. Saya sempat tanya, loh katanya saya suruh berangkat, ngapain saya sekarang malah belum sampai suruh pulang? Iya mumpuni kemarin pas dangdutan, ada yang mengunggah di video YouTube, dan ternyata saya dirawi oleh polisi, disuruh bubar paksa. Dan ini pengajian tinggal nanti malam jam 5 sore izinnya dicabut. Saya siap snack 7.500 di alun-alun soalnya itu. Juga tadi sempat nambah karena memang kabarnya bakal tambah beludak jamaah. Tapi belum terlaksana, ini malah Kapolseknya langsung dicopot Pak jabatannya. Dan Pak Waspatnya karena beliau wakil wali Kota Tegal langsung dipanggil di Polda Jateng untuk diperiksa kasusnya. Sampai hari ini Pak masih jadi permasalahan. Maka dari itu setiap saya ngaji, bukan saya wedi banget itu enggak Pak, tapi mengingatkan karena memang ini yang tanggung jawab bukan hanya panitia, kumunya Bu yang tanggung jawab utama. Karena memang Pak Ku ini tombak utama di masyarakat. Jadi kalau kecamatan pasti hanya mengizinkan saja, betul Pak Ku? Nggak ada izin tertulis untuk pengajian hari ini, hanya sekedar mengetahui. Maka
maka pokok utama itu ada di Pak Guru. Jadi ada apa-apa, na'udzubillah dari semua, na'udzubillah dari, pasti yang tanggung jawab adalah kuwuknya. Saya belajar dari pengalaman ini, maka kita semuanya harus derek bersyukur. Udah lockdown, udah habis lockdown new normal. Sekarang diganti adaptasi kebiasaan baru, ada PSBB dan macam sebagainya. Soalnya new normal bahasanya aneh. New artinya anyar, normal itu waras. Masa berlockdown jadi mau waras anyaran? Begitu kan? Digantilah adaptasi kebiasaan baru. Maka saya bersyukur dan Masya Allah berterima kasih sekali kepada panitia. Beliau-beliau ini berjuang luar biasa, memohon izin ke sana kemari. Tapi memang karena beliau jihad di jalannya Allah, mudah-mudahan para panitia kita jamaah Mushola Al-Hidayah diberikan tetap iman Islamnya dan istiqomah dalam ibadah. Allahumma amin, Allahumma jam 11 saya ini di oh ya jam 11 kurang 10 menit karena memang saya munggah gasik jam 9:15 tadi. Karena memang kita mengingat waktunya, betul-betul kita harus jaga kondusifnya masyarakat kejiwaan sini. Masya Allah, terima kasih panitia. Saya minta semangat dulu, tepuk tangan dong buat panitia kita ini luar biasa. Tapi saya mengajak dan mengingatkan pribadi dan masyarakat kejiwaan, suksesnya pengajian itu tidak terlihat dari banyaknya yang hadir. Tapi pengajian sukses itu terlihat setelah pengajian. Apakah setelah pengajian ini akhlak masyarakat lebih baik dari sebelumnya? Kita contohkan kecil di mushola kita. Apakah jamaahnya tambah banyak? Banyak. Apakah malah tambah berkurang? Itulah sebagai termogan kita di musim pandemi ini. Walaupun kita sholat berjamaah, tetap kita derek protokol kesehatan. Mari kita makmurkan musola kita, makmurkan masjid kita, supaya Allah pun memakmurkan kita dunia akhirat. Allahumma. Mudah-mudahan kita semua masyarakat jiwan sini ditetapkan Islamnya, ditetapkan imannya, ditetapkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, bersama manfaat barokah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan zuriat yang solih dan solihah, dijauhkan dari segala wabah musibah, dan mudah-mudahan pungkasan yuswa husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ampun kondur terlebih dahulu, masih ada sekitar 5 menit lagi untuk menuju jam 11. Saya mohon doa nanti akan diimami langsung oleh Romo Kiai, oleh Bapak Kiai, untuk rasa ta'zim saya sampai kepada Kiai, karena saya belum berani untuk memimpin doa karena saya sepindah tiang istri, yang kedua saya masih santri. Kangge rasa ta'zim saya saat nanti doa diimami oleh Bapak Kiai. Yang pertama, terima kasih Bapakku atas nama pemerintah Desa Kejiwan untuk sembahyang panitia dari jamaah Mushola Al-Hidayah. Mudah-mudahan kalian kondur wilujeng itu atau anggota nonton alam saat melakukan nopo. Saking kalau sedaya kelekatan makin pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon arahan, mohon bimbingan. Usikum walaf sibitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh Romo Kiai Haji Muhyiddin Sumango. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qalbina wa tafaqina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabihi sayyidina Rasulil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan 'alimin hamdan yakin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syabaratil mautina wa najatan minan nar wa 'afwa 'ala inda sabila. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.